Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat dan bahagia serta sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di seri webinar Bincang Santai ya Pak. Ini Pak Rianto ya. Gerakan Sekolah Menyenangkan GSM Pekalongan Raya yang kedua dengan tema Berbagi Mimpi Program MPLS Menyenangkan Membangun Budaya Merapi. Semoga berkumpulnya kita siang ini melalui virtual bisa memberikan sedikit saling berbagi inspirasi ya Bu untuk bisa mendapatkan itu ya Bu. Nanti ini berarti Pak Busri sama Pak Herun ya Pak ya. Yang itu ya. Iya. Sama Bu Mus ya tadi. Bu Musriyatun. Oh, bertiga ya. Semoga dari para narasumber, rekan-rekan kita yang berbagi bisa memberikan ke kita semua sedikit. Ya, mungkin bagi beliau sedikit, tapi bagi kita sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita saling berbagi dalam hal MPLS, menjadikan sekolah menyenangkan. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum acara dilanjutkan, mari kita berikan kesempatan kepada Ketua kita, Bapak Rianto, selaku Ketua Pekalongan Gerakan Sekolah Menyenangkan Pekalongan Raya. Kepada beliau Pak Rianto, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Ngarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Gimana? Sudah makan siang hari ini? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kita yang kedua tentang MPLS ya Bapak Ibu. Semoga di pertemuan ini adalah untuk berbagi ide. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah punya ide merancang MPLS yang menyenangkan, yang tentunya beda dengan teman-teman, dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah ini siapa tahu yang sudah Bapak Ibu buat itu menginspirasi yang lain. Ini aja kita sistemnya arisan saja ini ya Bu ya, arisan ide mimpi MPLS yang menyenangkan. Jadi kita saling berbagi ide-ide yang kemungkinan bisa menambahkan yang sudah Bapak Ibu buat ataupun kita yang nanti banyak meniru atau nanti akan apa ya? mengadopsi yang sudah Bapak Ibu buat. Walaupun ini yang pertama, ya. Walaupun ini yang pertama di sekolah Bapak Ibu yang menyenangkan, tapi saya yakin Bapak Ibu punya ide yang luar biasa. Diharapkan ini akan memicu sekolah-sekolah yang untuk bagaimana sih supaya anak itu betah di sekolah. Kalau kemarin itu kesan pertama begitu menggoda karena ini MPLS adalah pertama bagi anak-anak datang ke sekolah yang dipilihnya. Jadi supaya menggoda itu bagaimana? Supaya tergoda itu yang benar. Selanjutnya terserah Anda gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin saya tidak berpanjang lebar, tapi tanggal 20 kita akan punya gawe Bapak Ibu. Alhamdulillah kedatangan founder GSM, Bapak Muhammad Nurizal dari Jogja langsung. Tidak mudah Bapak Ibu, Pak
menyesuaikan jadwal dari Pak Rizal. Kebetulan tanggal 20 ini dipilih karena sebelum itu maupun setelah itu agenda Pak Rizal itu padat. Dan ini kebetulan bisa datang langsung dengan Bu Novi atau co-founder GSM. Siapa sih beliau? Nah, semoga Bapak Ibu bisa ketemu langsung yang selama ini hanya mungkin lewat YouTube ataupun dari kaji bersama Pak Rizal maupun Bu Novi. Yang kemarin MPLS juga sudah dengan Bu Novi secara langsung lewat virtual. Ini kita akan kedatangan langsung foundernya. Wah, ini kesempatan langka. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan ini, kemungkinan nggak tahu kapan akan bisa ketemu langsung dengan foundernya GSM. Nah, jadi Bapak Ibu, kesempatan yang sangat luar biasa ini, ya kalau kemarin kita hanya sekedar mimpi, semoga tanggal 20 ini kita bisa mimpi itu terwujud. Melukis mimpi pendidikan dengan meragi. Nah, melakukan sepenuh jiwa, cinta, dan kreativitas. Selamat berbagi Bapak Ibu MPLS yang menyenangkan. Oke, mari kita sama-sama belajar bersama. Di sini tidak ada yang yang lebih baik daripada yang lain, tidak. Tapi kita motonya GSM berubah, berbagi, dan berkolaborasi. Saatnya kita berbagi dan berkolaborasi untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung kita nganu aja nggih Pak Rianto nggih sama siapa dulu nggih Bu Mon nggih. Dari Ibu Bu Sri Mulyati dulu atau Pak Heru, monggo. Monggo Bapak. Siap, insya Allah Bu. Oh nggih Bu Sri Mulyati, monggo Ibu. Ya, terima kasih Bung Armi, Pak Ari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas enggak ya Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam bahagia untuk Bapak Ibu, para penggiat gerakan sekolah menyenangkan, khususnya untuk persiapan kegiatan MPLS yang akan segera kita songsong dalam waktu dekat ini. Apa kabar ini Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Tadi malam juga sempat kita Zoom dengan Mbak Sekar dan Bu Lili ya, itu juga luar biasa sekali antusiasnya. Semoga ini berjalannya kegiatan ini terus bertambah ini partisipannya. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya sedikit sharing. Sebenarnya sih mungkin kegiatan yang akan kami lakukan itu tidak tidak sewah atau terlalu menarik atau apa gitu, tapi bagi saya ini adalah bagi kami ini sesuatu yang baru karena biasanya hanya ya seperti itu aja, tapi kita coba kemas dalam MPLS yang akan kita lakukan di sekolah kami. Ada 6 kegiatan secara garis besarnya. Yang pertama itu saya beri cover, saya beri judulnya Kenalan Yuk. Nah, dan Kenalan Yuk ini kita tempatkan pada 2 hari pertama Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu misalkan mau melakukan ATM ya monggo kerso, bisa diatur sendiri waktunya dan modifikasi sendiri bagaimana teknisnya. Nah, dalam paket yang satu ini atau judul yang pertama ini adalah Kenalan Yuk. Itu ada kegiatannya, yaitu yang pertama itu ada apel hangat. Kalau biasanya apelnya itu mungkin agak-agak tegang, ini nanti kita kemas menjadi sehangat mungkin dan seramah mungkin, pokoknya welcome untuk anak-anak siswa baru terutama ya, karena kita di SD, jadi kita kemas seasik mungkin, sehangat supaya anak-anak yang baru dari TK itu
tidak merasa merinding atau takut untuk masuk ke kelas 1 nantinya. Itu sebagai penyambutan awal, kita lakukan apel yang penuh kehangatan dan cinta kasih, kata Pak Ari itu ya. Kemudian nanti juga ada kegiatan perkenalan diri, karena kita tadi covernya adalah kenalan yuk, jadi isinya ya kita perkenalan diri sendiri ya si anak, kemudian juga warga sekolah, baik itu guru, terus kemudian dari kelas yang lainnya itu kita kenalkan kepada siswa baru terutama ya. Kemudian satu lagi adalah perkenalan lingkungan sekolah dan kebiasaan yang dilakukan sekolah. Jadi anak-anak siswa baru itu biar tidak merasa canggung ataupun nanti misalnya bingung, ini biasanya setiap hari itu pagi ada kegiatan apa, jadi mereka biar tahu. Kemudian nanti istirahatnya jam berapa, terus misalkan mau jajan harus kemana dan sebagainya, itu kita kenalkan pada 1-2 hari awal mereka datang ke sekolah, seperti itu. Kemudian kegiatan yang kedua saya beri judul bermain bersama kakak ini, bersama kakak karena kata Pak Ari itu kita MPLS ini kita buat seperti kita mau menyambut adik ya, kakak mau punya adik baru, atau misalkan kita keluarga itu punya anggota keluarga baru, jadi kita sebut ayo kita semakin eratkan dengan kegiatan bermain bersama kakak gitu ya. Kemudian dalam judul yang kedua ini, apa permainannya, kita berikan permainan-permainan tradisional yang tentu saja itu punya banyak nilai edukasi juga untuk anak-anak juga mengenang sekaligus memperkenalkan apa sih permainan-permainan tradisional. Nah, itu nanti berkolaborasi siswa baru maupun adik kelas yang lain nanti kita atur ya. Untuk jenjang yang kelas bawah kita kelompokkan. Jadi kelas 1 2 3 nanti kita buat kelompok, yang kelas 4 5 6 kita juga buat kelompok. Jadi biar ada kolaborasi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, kegiatan yang ketiga itu kakakku baik. Jadi setelah mereka kenalan dengan kakak-kakaknya, main bersama. Jadi di sini menumbuhkan rasa sayang untuk lebih sayang kepada kakak kepada adik seperti itu. Jadi saya kemas dalam judul kakakku baik. Nah, di sini kegiatannya itu kita berkreasi bersama. Jadi baik adik kelas maupun kakak kelas itu berkreasi bersama, membuat misalkan kerajinan dengan saling membantu. Nah, makanya di sini saya beri judulnya kakakku baik. Jadi ada nilai gotong royong, kebersamaan, saling persaudaraan seperti itu. Kemudian rencana yang keempat itu adalah kegiatannya aku bercerita. Jadi setelah mereka akrab, kemudian kita gali lebih untuk mengenal lagi seperti apa sih kamu itu, seperti apa. Jadi kita ada kemas aku bercerita. Jadi si anak itu nanti menceritakan pengalamannya dengan menggunakan teknik foto deep story seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Ali ya, Pak Ali Sodikin. Saya ingin mencoba melakukan itu pada kegiatan MPLS ini. Jadi si anak nanti menceritakan pengalaman atau dengan foto ya, dengan foto yang menjadi favorit dia. Apa sih kenangan apa yang dia miliki terhadap foto itu. Kemudian yang kelima, kami mendengar harapan kamu. Kami mendengar harapan kamu itu setelah beberapa hari melakukan MPLS, kemudian mengenal sekolah maupun kakak kelas teman-teman yang lain, kita mulai ingin tahu apa sih harapannya. Nah, di sini kami mendengar harapan kamu. Jadi nanti kegiatannya itu ada
harapan orang tua dan harapan para siswa. Jadi membuat zona harapan baik untuk orang tua maupun siswa. Jadi nanti kita berikan kesempatan kepada orang tua juga, berarti mereka ikut terlibat dalam kegiatan MPLS ini. Jadi tidak melulu siswanya saja. Kemudian yang terakhir ini adalah setiap kegiatan semuanya itu pasti saya beri ruang refleksi. Refleksi ini agar dari siswa maupun orang tua itu dapat menyampaikan apa sih yang sudah didapat dari kegiatan MPLS itu, dan ini akan dikemas pada hari-hari terakhir ya, menjelang terakhir MPLS selesai. Itu kita gali apa sih yang sudah didapatkan, terus apa yang menjadi keinginan selanjutnya, harapan selanjutnya setelah kegiatan MPLS ini, mungkin ada ide-ide dan sebagainya, itu kita kemas dalam kegiatan refleksi baik terhadap anak maupun pada orang tua. Jadi kesan-kesan mereka seperti apa, apakah kegiatan MPLS yang kali ini tuh membuat mereka bahagia ataupun masih butuh sesuatu yang lain lagi. Jadi disitulah tempat untuk mencurahkan isi hati setelah kegiatan MPLS maupun dari kegiatan MPLS yang sudah dilakukan. Mungkin itu Pak Ari dari saya untuk rencana kegiatan MPLS. Barangkali mungkin dari teman-teman ada yang lebih hebat lagi ya. Dari Pak Heru ini kelihatannya Pak Heru dan Bu Musriatun ini yang SMP mungkin lebih hebat lagi. Mungkin cukup, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini non sewu Pak Rianto dan Bu Sri, apakah Bu. langsung intinya dari nanti rekan-rekan ini barangkali ada yang pengen memberikan apa kita lanjutkan dulu ke Pak Heru untuk sesi intinya berdiskusi tanya jawabnya jadi satu di belakangnya, apa sekarang aja untuk barangkali ada mungkin kan rekan-rekan apa yang pengen disampaikan ke Bu Sri Mulyati kayak gitu loh. Gimana ini Pak? Enaknya mungkin karena ini SD nanti kemungkinan beda. Kalau SMP SD itu kan ini benar-benar baru, anak-anak dari kecil-kecil itu mungkin dari teman-teman SD yang mau bertanya dulu mungkin ya Pak Heru ya, mari kesempatan ya. Atau itu aja Pak, yang bertanya bisa tulis ke chat dulu, kemudian ini Pak Heru tampil sehingga nanti di akhir baru dilanjut aja dulu Bu. Oh ya, oke. Oke Bu. Kita arisan dulu. Pak Heru. Pak Heru monggo waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak, ini saya bisa share screen enggak? Ini saya klik kok disable. Biar di itu Pak Tri sama dijadikan host, menunggu host ya. Sambil menunggu tim teknis ya, ini perkenalan dulu. Sampun Pak Heru, ngapunten. Terima kasih. Nggih. Saya share screen dulu. Nah, sudah Pak Heru, sudah kelihatan ya? Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya sangat senang sekali berada di forum ini ya, forum GSM. Sebenarnya saya sudah kenal GSM itu cukup lama, 1 tahun yang lalu, cuma karena waktu itu masih sibuk mengawal akun belajar sehingga energinya lebih banyak tersita di akun belajar. Dan ini alhamdulillah akun belajar sudah stabil, artinya bisa terkendali dengan baik sehingga saya bisa ikut bergabung di sini dan alhamdulillah diperkenankan bergabung. Awal ketertarikan mengapa bergabung di saat ini adalah ketika mau melaksanakan MPLS.
pada tahun kemarin itu di SMP 6 sudah muncul keresahan ya, karena melihat MPLS itu dari tahun ke tahun kok monoton seperti itu, yang dibahas sama, sistemnya juga klasikal. Itu muncul gagasan-gagasan bagaimana sih agar MPLS ini berbeda. Alhamdulillah pada tahun kemarin kita sudah melaksanakan MPLS dengan format pelibatan terhadap siswa, dan kita ingin pada tahun ini konsep itu bisa lebih matang, dan alhamdulillah bisa ketemu dengan YouTube ya. Sebelumnya saya browsing itu cari bahan-bahan untuk merancang MPLS yang menyenangkan, yaitu di YouTube kok munculnya dari GSM. Kemudian ketika saya buka narasumbernya Bu Novi, itu saya langsung jatuh cinta ya kan. Entah bagaimana ya, memang kadang itu yang saya pikirkan benar-benar itu langsung terjadi itu. Nah, alhamdulillah kok ada kegiatan tanggal 20. Nah, itu memang itu suatu anugerah yang luar biasa. Memang benar kata orang, hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu itu magnet yang sangat kuat yang bisa menarik apapun. Ini alhamdulillah diberi kesempatan nanti bisa ketemu dengan Bu Novi, dengan Pak Rizal. Ya, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kemudian terkait dengan MPLS, ketika saya browsing-browsing itu ya banyak sekali inspirasi yang datang dari beliau. Saya tidak menyangka ternyata MPLS itu bisa dikemas dengan sebegitu hebatnya ya. Nah, ini satu yang tema, meskipun ini belum tema final ya, nanti masih akan kita diskusikan lagi, barangkali nanti dari teman-teman juga bisa usul temanya apa. Memang tema itu semakin provokatif itu semakin memberi energi yang luar biasa. Nah, ini kita mengambil tema merajut merdeka belajar bersama sahabat. Jadi karena kita ingin mengedepankan bagaimana siswa itu bisa merdeka belajar seutuhnya. Itu ketika kemarin saya mendapatkan pencerahan tentang level kesadaran dari Paulo Freire, akhirnya saya jadi lebih yakin bahwa pengelolaan pendidikan di sekolah harus ada revolusi. Mengapa revolusi? Karena masih banyak teman-teman guru yang PW ya, posisi wenak ya, posisi wenak. Posisi wenak. Sudah terbiasa dengan pola-pola satu arah, menyampaikan materi dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Itu akhirnya mendoktrin siswa, dan akhirnya siswa paling banter jatuhnya di level fanatik. Makanya jangan heran kalau di negara ini banyak sekali kaum-kaum fanatik yang gampang dibelah kan, seperti itu. Kemudian kemarin untuk MPLS dari Bu Novi itu menyajikan piramida, itu juga membuka pemikiran saya. Oh, ternyata ada piramida dari Goldman. Itu untuk MPLS ada 3 level yang bisa dikembangkan. Level yang pertama mengenal dan memahami, level yang kedua membangun budaya positif, level yang ketiga itu kalau tidak salah social emotional learning. Tetapi untuk pelaksanaan MPLS di sekolah kami, kita fokus di 2 level dulu, yaitu level mengenal dan memahami dan level membangun budaya positif sekolah. Dan di piramida itu digambarkan kalau 2 level ini merupakan akar dari pohon, sehingga kalau akar ini benar-benar kuat, level 2 level ini benar-benar kuat, maka akan menegakkan level-level di atasnya. Dari 2 level ini kita kembangkan menjadi beberapa kegiatan
yang kami kemas dalam 4 hari MPLS. Untuk yang hari pertama, ini kita beri judul senangnya mendapat sahabat. Ini ada beberapa kegiatan di hari pertama ini. Yang pertama adalah upacara penerimaan, yang kedua membangun persahabatan, kemudian guruku tersayang dan sekolahku, rumahku. Pada kegiatan pertama, yaitu upacara penerimaan, itu diawali dari penyambutan siswa ketika masuk ke lingkungan SMP 6 Pekalongan. Ini rencananya nanti Bapak Ibu guru menggunakan pakaian yang tidak pakai keki ya. Ini kebetulan hari Senin, kita sengaja hari Senin pas penyambutan tidak pakai keki, tapi kita pakai pakaian yang lebih friendly kepada anak yang gaul, kan, istilahnya yang gaul kayak gitu. Jadi Bapak Ibu guru berbaris di depan, kemudian di sebelahnya disambung dari kakak kelasnya. Ini perwakilan dari OSIS dan MPK. Pada intinya mereka menyambut siapapun yang datang pada pagi hari itu dengan senyum gembira, dengan tulus ikhlas, dan juga kita membuat semacam tulisan-tulisan penyambutan, misalkan seperti semangat, kemudian senang berjumpa dan sebagainya. Jadi tulisan-tulisan yang dulu pernah dilakukan Pak Ri ketika mengkampanyekan tertib helm itu. Nanti kita buat tulisan-tulisan seperti itu untuk menyambut siswa. Kemudian setelah siswa hadir, kita melakukan upacara, yaitu prosesi penerimaan siswa. Di situ nanti ada perwakilan siswa yang akan istilahnya ada upacara penyambutannya, baik siswa kelas 7, 8, 9. Jadi ada perwakilannya seperti itu. Kemudian ada penyambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian setelah itu penyematan tanda bahwa mereka sudah bisa memulai pembelajaran di sekolah. Dan rombongan itu nanti rencananya diiring dengan rebana, ciri khas Pekalongan ya, ditiarak pakai rebana menuju ke lapangan. Kemudian juga ada acara pelepasan burung. Ini terjadi debat nih waktu ini. Dulunya itu yang pertama mau melepaskan balon, biar rame, tapi katanya balon itu berbahaya nanti kalau balonnya di atas bisa membahayakan penerbangan. Akhirnya kita pilih pelepasan burung. Ini ada tema lingkungannya juga, artinya burung-burung yang dijual di pasar itu kita upayakan lepas. Jadi karena memang burung itu kan sebenarnya posisinya harusnya di alam bebas, tidak di dalam sangkar seperti itu. Itu pesan yang pertama, yaitu pesan lingkungan untuk senantiasa memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian pesan yang kedua, pelepasan burung itu adalah kita berupaya memberikan kebebasan kepada siswa. Jadi bagaimana supaya belajar itu kita harus merdeka. Nah, merdekanya itu disimbolkan dengan melepaskan burung. Jadi selama ini kita yang belajarnya mungkin masih ada paksaan, kemudian juga paradigma lama, ini kita berusaha melepas dengan simbolisasi pelepasan burung. Kemudian diikuti testimoni dan sambutan dari kakak kelas. Jadi nanti kakak kelas kita beri kesempatan untuk memberikan testimoni. Ini kalau di SMP 6 belajarnya seperti ini. Kemudian nanti kita akan banyak berdiskusi, kemudian kemerdekaan berpendapat itu dihargai dan sebagainya. Ini testimoni dari kakak kelas, sehingga nanti dari adik kelas itu bisa, oh ternyata di sekolah itu nanti kita akan banyak
belajar dengan gembira seperti itu. Kemudian setelah upacara penerimaan, acara selanjutnya adalah membangun persahabatan. Ini siswa kita buat kelompok. Kalau pada MPLS tahun kemarin itu kelompoknya itu terdiri dari satu kelas. Jadi dalam satu kelompok itu pasti satu kelas. Nah ini untuk tahun ini kita berupaya kelompoknya itu antar kelas dan antar jenjang. Terdiri dari 10 sampai 12 orang ya. Jadi ada yang dari kelas 7, kelas 7-nya pun ya tidak hanya 7A, bisa 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Kemudian ada kelas 8-nya, ada kelas 9-nya. Jadi konsepnya kita mempersaudarakan mereka ya. Jadi dalam satu kelompok itu kita yakinkan ini adalah keluarga baru kalian, saudara-saudara kalian. Kemudian setelah ditentukan anggota kelompoknya siapa, maka siswa akan mencari anggota kelompoknya. Jadi siswa ketika berangkat sekolah itu mereka memakai tanda pengenal, ya, pakai kertas itu ya. Kemudian ada tulisan namanya, kemudian ada tulisan kelasnya, sehingga memudahkan untuk dicari. Nah ini saya bayangkan mesti ramai sekali nih nyari. Aduh kelompok saya mana, kelompok saya mana, mesti ramai sekali. Tidak apa-apa, ini biar istilahnya anak-anak biar bergerak. Kemudian untuk kelompok yang sudah komplit itu langsung meneriakkan yel-yel spensik secara bersama-sama atau menyanyikan lagu apa ini nanti kita sepakati itu untuk menunjukkan oh mereka sudah komplit. Itu secara tidak langsung kan memprovokasi yang lain untuk mencari, waduh teman saya mana ini, oh sana sudah yel-yel, ini saya kok belum kan itu. Jadi ini sebagai penanda, yel-yel itu sebagai penanda mereka sudah menemukan kelompoknya. Kemudian kalau semuanya sudah menemukan kelompoknya, mereka berkumpul dalam kelompoknya masing-masing, melingkar. Kita coba mengenalkan konsep circle time. Ini saya tertarik sekali ini dengan konsep circle time kemarin disampaikan oleh Bu Novi. Ya, kita coba mengenalkan circle time kepada mereka sebagai cara untuk mengemukakan pendapat, menyelesaikan masalah. Jadi masalah ataupun apapun kan bisa diselesaikan dengan circle time ini. Kemudian di dalam circle tersebut mereka saling memperkenalkan diri melalui galeri diri yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi sebelum MPLS sudah kita sampaikan bahwa nanti anak membuat galeri diri dalam sebuah kertas ya. Nanti galeri diri ini akan digunakan sebagai sarana perkenalan. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok menentukan nama kelompoknya apa. Kemarin ini juga sempat terjadi perdebatan ini nama kelompoknya mau bebas atau mau ada tema. Ternyata teman-teman menghendaki ada tema. Ya udah enggak apa-apa. Kita coba ada tema karena takutnya mereka pakai nama yang aneh-aneh. Kalau saya sendiri enggak masalah, yang aneh hanya nama saja. Tapi enggak apa-apa karena memang hasil diskusinya pakai tema Pak. Oh, enggak masalah pakai tema. Jadi nanti mereka menentukan nama kelompoknya berdasarkan tema. Kemudian juga mereka menuliskan kekuatan-kekuatan dalam kelompok tersebut itu apa. Kemudian mimpi dan harapannya dalam kelompok itu apa? Setelah nanti belajar di sekolah itu punya mimpi dan harapan apa? Apakah nanti ada kesamaan mimpi, ada kesamaan harapan? Kemudian yang terakhir membuat yel-yel kelompok. Kemudian setelah itu menuliskan hasil kerja kelompok dalam sebuah poster. Jadi nanti masing-masing kelompok ada poster yang menjadi tagihan dari kegiatan ini. Dan nanti masing-masing tagihan akan ada penghargaannya. Tadi seperti kelompok yang paling cepat terbentuk, nanti juga ada penghargaan di akhir MPLS, kita berikan penghargaan. Kemudian kelompok dengan poster yang paling inspiratif, dengan poster yang paling baik, kan seperti itu. Kemudian dilanjutkan, ini masih hari yang pertama, jadi hari pertama sangat padat sekali ya. Itu ada kegiatan namanya Guruku Tersayang. Kalau murid-murid
membuat galeri, maka guru pun juga membuat galeri diri guru. Jadi di sini tidak hanya siswa saja yang punya tugas, guru pun juga punya tugas membuat galeri guru. Kemudian galeri guru ini dipasang di sekitar lapangan itu seperti apa, baliho kampanye pilkada itu. Jadi disusun di situ, kita dorong Bapak Ibu guru membuat galeri yang seprovokatif mungkin sehingga nanti menarik siswa. Kemudian kelompok memilih 3 galeri guru yang diminati. Jadi setelah mereka berkeliling melihat galeri yang menarik mana ini. Nah, setelah itu di foto ya kan, di foto ada 3 dipilih. Kemudian setelah itu mereka mencari Bapak Ibu guru sesuai dengan pilihan galeri tadi untuk melakukan wawancara. Nah, kemarin berdasarkan diskusi itu ada tugas untuk membuat artikel. Ini sebenarnya kalau ingin lebih memerdekakan, hasilnya tidak hanya artikel ya, mungkin anak kelompok itu bisa membuat lagu tentang guru itu, atau membuat puisi tentang guru itu, atau membuat gambar apa namanya, kartun dan sebagainya. Ini nanti mungkin bisa minta masukan teman-teman ya. Ini sementara kita tagihan untuk yang ini berupa artikel. Nanti kalau misalkan ada ide yang lebih menarik, bisa kita tambahkan di sini. Kemudian masih hari pertama, yaitu sekolahku, rumahku. Kelompok diberi tugas untuk berkeliling sekolah, mengobservasi lingkungan sekolah. Lah ini tagihannya nanti setiap kelompok membuat denah sekolah dan membuat semacam deskripsi tentang spot-spot yang menarik di sekolah itu apa. Itu yang menjadi tagihan di hari pertama. Kemudian yang di hari kedua itu inspirasi kelas. Kalau kemarin itu mereka berakrab-akrab dengan teman-teman antar kelas, sekarang mereka berkumpul di dalam satu kelas. Ini nanti tanggung jawabnya wali kelas untuk mengkoordinir jalannya kegiatan ini. Ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kelas impianku, kemudian yang kedua samudra impian. Di kelas impianku ini kegiatan yang pertama siswa saling berkenalan menggunakan galeri diri yang di hari pertama itu. Saling berkenalan, setelah saling berkenalan kemudian memberi nama kelas. Kelas itu mau diberi nama apa? Kemudian menyusun kepengurusan kelas dan membuat kesepakatan kelas. Kemarin saya mendapat ide yang lumayan brilian dari Jogja kalau tidak salah. Ketika saya melihat tampilan YouTube-nya, di sana itu di SD ya, SD itu yang melaksanakan, ketua kelas itu berganti setiap bulan sekali. Kalau selama ini kan ketua kelas itu kan dipilih untuk 1 tahun. Rasionalisasi mereka mengapa berganti itu untuk memberi kesempatan kepada siswa-siswa yang lain untuk bisa menjadi pemimpin. Saya pikir, waduh ini ide yang brilian ini. Mungkin akan kita terapkan di sekolah kita. Sehingga nanti masa jabatan ketua kelas, kalau pengurus kelas sih boleh tetap ya, tapi ketua kelasnya itu 1 bulan sekali. Dan nanti setiap 1 bulan itu ada pemilihan ketua kelas dan ketua kelas dipilih berdasarkan programnya. Jadi nanti selama 1 bulan ke depan itu sekolahnya kelasnya mau dibuat apa. Dan ini lebih realistis karena mereka kan hanya punya kewajiban mewujudkan 1 program untuk 1 bulan. Nah, ini nanti gagasan ini anak-anak yang telah sukses memimpin ini di luar MPLS Pak ya. Ini gagasan baru yang saya pikir cukup inspiratif ya. Jadi siswa yang sudah selesai menjabat menjadi ketua kelas nanti kita beri penghargaan.
Di samping kita beri penghargaan juga nanti fotonya kita pasang di kelas. Misalkan ketua kelas periode bulan Juli, kemudian program yang sudah sukses apa, ini luar biasa ini. Jadi anak akan muncul kebanggaan, waduh foto saya dipasang di kelas. Nah, gitu. Ini gagasannya seperti itu. Nanti akan kita sampaikan ke siswa. Jadi nanti ke depan itu ketua kelas akan berganti setiap 1 bulan sekali. Ini untuk kelas impianku. Kemudian dilanjutkan Samudra Harapan. Samudra Harapan itu kalau biasanya ada pohon harapan ya, karena Pekalongan itu kota maritim, kota laut, sekaligus juga mengiklankan gemar terhadap produk gemar ikan ya. Jadi nanti siswa menuliskan harapannya dalam kertas yang digambar makhluk-makhluk laut. Nah, kemudian ditempel di kertas lebar yang kita gambar sebagai samudra. Ini juga nanti kita adakan penilaian siswa dengan Samudra Harapan terinspiratif dan sebagainya. Kemudian hari yang ketiga mereka kembali lagi ke kelompoknya. Kita beri nama berpetualang bersama. Ini bentuknya Triserhan ya. Triserhan, siswa berkumpul dalam kelompok dan diberi tantangan untuk menyelesaikan misi. Ada 8 harta karun yang harus ditemukan. Kita menentukan 8 tema, Bapak Ibu. Jadi nanti ada 8 tema, diantaranya ada etika bergaul, hormat kepada guru, kemudian cara belajar baik dan sebagainya. Jadi ada 8. Dan di setiap pos harta karun itu nanti akan ada permainan dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemudian yang terakhir, hari keempat, itu parade bakat minat. Kalau dulu ini sosialisasi tentang ekstrakurikuler ya, ini kita rangkum jadi satu menjadi bentuk pertunjukan. Jadi ada jalan ceritanya. Ini tahun lalu sudah pernah kita lakukan nih, parade bakat minat itu tahun lalu sudah kita laksanakan. Jadi nanti ada pementasan drama dari siswa-siswa, dan drama itu menunjukkan seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMP 6. Cuma pada pelaksanaan kemarin itu pelaksanaannya terlalu lama sehingga anak-anak agak jenuh juga sehingga banyak yang keluar dari lapangan. Nah, ini nanti berdasarkan pengalaman yang kemarin, durasinya kita buat lebih ringkas dan ini kita jatuhkan di hari Jumat. Hari Jumat kan waktunya tidak begitu panjang sehingga nanti anak-anak bisa lebih fokus. Juga nanti minta saran ini agar anak-anak bisa tertarik mengikuti parade bakat minat sampai terakhir. Mungkin ada saran dari rekan-rekan. Itu Bapak Ibu rencana MPLS di sekolah kami. Saya yakin gagasan atau ide itu kalau dikunyah bersama-sama itu nanti akan mudah untuk dicerna dan bermanfaat bagi tubuh, kan seperti itu. Terima kasih dari saya. Saran, kritik, pendapat dan sebagainya sangat kami nantikan sehingga nanti pada pelaksanaan MPLS ini bisa mencapai tujuan, yaitu menjadikan MPLS sebagai kegiatan yang menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Mantap ini Pak Heru. Malah ada yang itu Pak, saya Pak Heru dari Ibu Estu Kasih. Boleh minta filenya ya, terima kasih. Oh, siap, bagus siap. Banget. Siap. Langsung ada yang jatuh hati nih Pak Rianto. Ini saya mematikannya gimana ya? Mematikan share screen-nya gimana Pak? Sudah mati ya? Belum ya Pak? Belum. Di stop. Gimana? Ya. Sudah, alhamdulillah. Udah ya? Ya, Ya, makasih. sudah Pak. Ini lanjut rumian ya ini Pak. Pak Rianto. Ya.
ke Ibu sinten nggih yang ketiga yang dari TK tadi nggih Bu Sri Mulyani nggih. Masih di masih di Yang mute. ketiga Bu Musriatun ya dari SMP 1. Oh, Nun sewu Ibu Musriatun monggo dari SMP 1 Pekalongan nggih. Beliau sudah di anu apa belum ya? Ini saya yuk masih bingung ya pakai ini. Kan saya pakai Zoom ini agak kelabakan ini loh. Ibu Musriatun monggo Ibu. Sudah di room apa belum ya? Halo Bu Mus. Bu Mus yang SMK 2 Purworejo apa ya? Oh, dari SMK nggih. SMP sibuk mungkin karena pakai Zoom. Oh, belum ada sepertinya Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin Bu ditawarkan Bu. Bapak Ibu monggo barangkali ini sambil menunggu Ibu Mus karena beliau belum rawuh di room. Barangkali mungkin ada yang pengen napa nggih tadi memberi tanggapan atau bagaimana dari dua rekan kita narasumber Bu Sri Mulyani dan Pak Heru. Barangkali ada yang pengen disaringkan monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada mungkin saya langsung ini sama Bu Sri Mulyani, Bu. Iya, Bu Ngarmi pripun? Iya, Tadi Pak Heru luar biasa keren ya Bu ya. Luar biasa, sangat inspiratif sekali di Spensik ini. Terobosannya luar biasa ini. Pak Kaptennya ini luar biasa. Pekalongan kota ndak nganu Bu sudah itu langsung di ke Stevennya itu sudah memahami kok. Pak Heru luar biasa. Pekalongan kota. Bu Sri Mulyani non sewu nggih, untuk seperti saya kebetulan kan di SD nggih Bu. Tadi kayaknya ada suatu yang terakhir itu nggih Bu, bagaimana tanggapan dari murid dan orang tua atau apa Bu tadi nggih. Itu kalau di kelas yang rendah kelas 1 itu non sewu Bu, teknis penyampaiannya itu bagaimana nggih Bu? Atau nuwun Ibu. Terima kasih Bu Ngarmi atas pertanyaannya. Untuk berarti sesi refleksi ya Bu ya. Sesi refleksi kalau di kelas bawah itu bisa kita menggunakan secara lisan langsung, misalnya kita tanyakan kepada anak itu secara langsung, atau mungkin dengan mereka disuruh menggambar emot ya, emot mungkin senyum, misalkan bahagia, kita buat semacam bibir senyum ya Bu ya, emoji ya, emoji senyum. Misalkan masih sedih berarti bisa diberikan untuk membuat gambar emot sedih itu. Kalau orang tua itu bisa kita juga secara langsung bisa. Jadi enaknya kita sepakati dulu ya, kita nanti sepakati misalkan dengan orang tua mau model refleksinya seperti apa, mau secara langsung atau tertulis seperti itu. Jadi untuk memberikan kenyamanan, misalkan saya kok malu Bu kalau misalkan langsung dengan lisan, oh silahkan, mana yang nyaman menurut orang tua seperti itu Bu. Kemudian untuk anak kelas bawah biasanya kita kan mereka lebih suka menggambar ya, jadi pakai hal-hal gambar itu lebih mewakili perasaan mereka. Jadi gambar yang sederhana yang seperti itu insya Allah bisa Bu. Ibu, terima kasih. Ya, intinya sebagai wacana yang di SD Bu untuk memperjelas. Tadi kan juga di rencana MPLS saya itu kan ada saya bercerita itu juga, aku bercerita itu juga bagian dari menggunakan foto deep story ya, yang seperti disampaikan Pak Ali itu. Ini kita mencoba juga dari situ kita bisa melihat seberapa besar sih kemampuan anak juga. Kita bisa melakukan diagnostik ini asesmen diagnostik awal ya untuk kemampuan anak dari segi tata bahasa, mungkin dari penguasaan materi sebenarnya kan pengalaman dia ya, bagaimana dia mengungkapkannya, kemudian bagaimana dia mengekspresikannya. Jadi
sebenarnya itu juga sangat bermanfaat bagi kita untuk melihat bagaimana sih perkembangan motorik maupun psikomotoriknya seperti itu, Bu. Dari kognitifnya juga mungkin bisa kelihatan dari bagaimana dia kosakatanya seperti itu. Jadi sebenarnya memang banyak hal yang bisa kita dapatkan jika kita mengemas MPLS itu menjadi kegiatan yang bermanfaat, Bu. Jadi tidak hanya monoton seperti itu aja. Itu Bu Ngarni. Oke, matur suwun, Bu. Nah, ini dari Ibu Solowati. Ini juga semuanya ke Pak Heru. Ini mohon izin ATM, ya Pak. Ini ya tadi buat Bu Sri Mulyati sudah, Bu Sinten tadi ya yang meminta itu, ya. Ibu Sinten. Oh, Bu Estu kasih meminta filenya. Sama ini juga Ibu Solowati ini juga sama Pak Heru. Saya juga secara pribadi non sewu Pak Heru nanti izin untuk filenya saya bagikan ke Pemawang Pak Heru, barangnya biar teman-teman itu terinspirasi. Oke. Jadi silakan teman-teman yang usaha sendiri juga dapatnya juga terinspirasi dari Bu Novi, juga teman-teman yang lain. Seperti kata Pak Ri, di sini kan kita sharing ide ya, sharing gagasan. Monggo dipersilakan. Barangkali juga ada masukan ataupun apa yang perlu kita perkuat, monggo dipersilakan. Ini monggo yang lainnya Bapak Ibu. Pak Rianto barangkali memberikan penguatan, Pak. Jenengan yang terbiasa menghipnotis. Nah, Pak Heru, terima kasih. Terima kasih Pak Heru, ini menginspirasi. Sebetulnya tadi kalau saya bincang-bincang dengan teman-teman, dengan tim, walaupun belum selesai tadi karena ada banyak kegiatan. Di awal hampir sama Pak Heru, penyambutan, saya ingin penyambutan itu sangat luar biasa supaya anak-anak itu merasa diagungkan, merasa diorangkan, disambut dengan sangat luar biasa tadi Pak Heru. Tapi ini Pak Heru, kalau di tempat saya itu nanti awal-awal akan ada piagam, bukan piagam, bintang kebaikan ataupun apresiasi. Seumpama kita nanti didata anak yang anak yang datang pertama kali. Nanti setelah upacara atau setelah itu kita beri penghargaan berupa bintang kebaikan atau apresiasi. Kalau di tempat saya rencananya seperti itu. Apresiasi atau bintang kebaikan diberikan kepada A karena datang paling awal. Itu pasti anak-anak akan sangat wah, saya baru sekolah di sini saja sudah dapat penghargaan. Nah, walaupun itu hanya selembar kertas seperti piagam, tapi kemarin sudah coba saya berikan di kelas 9 itu pas perpisahan. Tidak seberapa, tidak ada hadiahnya dan lain sebagainya, tapi diapresiasi seperti itu, ternyata anak sangat luar biasa. Refleksi anak itu sangat luar biasa. Saya baru pertama kali Pak dihargai seperti ini, mendapat seperti ini, dan biasanya kan dapatnya ini Pak hukuman dan lain sebagainya. Tapi kok saya dapat ini ya, dapat apresiasi, dapat bintang kebaikan yang saya cuma melakukan hal kecil tapi kok dapat ini. Nah, dari hal-hal kecil yang kita beri penghargaan itu efeknya akan sangat luar biasa menurut saya Pak Heru. Nah, itu di kelas saya, rencana di sekolah saya seperti itu. Akan ada apresiasi atau bintang kebaikan yang datang pertama. Mungkin juga nanti dilihat siapa tahu ada kejadian apa, dia menolong temannya atau dia membantu temannya. Kita pengurus OSIS itu akan mendata yang akan diberikan ke hari berikutnya. Jadi hari berikutnya itu kira-kira kakak kelasnya itu kok melihat adik-adiknya ini luar biasa Pak. Ternyata dia dengan temannya sangat luar biasa, mau menolong dan lain sebagainya. Di hari kedua juga akan kalau bisa tiap hari itu akan ada bintang-bintang kebaikan atau apresiasi untuk anak-anak. Ya.
Yang kedua Pak Heru tadi melakukan wawancara dengan Bapak Ibu guru ya. Mereka memilih dari apa profil guru yang ditempelkan. Kalau satu sekolahan ada sekian, berarti berapa kelompok itu Pak Heru? Itu kita hitung ada sekitar 70 kelompok 70. Pak. Gurunya ada berapa Pak Heru? Gurunya ada sekitar 50-an. 50 lah, tapi kan itu kalau di waktu yang sama, padahal kelompok ini dan kelompok ini memilih guru yang sama. Ternyata ada satu guru itu mendapat istilahnya 5 kelompok atau lebih dari satu kelompok, itu nanti teknik wawancaranya gimana itu Pak? Kartu udah nyampe. Siap. Iya, apakah itu nanti tidak sini guru udah merasa kewalahan? Biasanya kan kakak kelas ini kalau kakak statusnya kelas udah diterima oleh yang bersangkutan, jangan gitu nak. kalau kakak kelas itu biasanya kan dia punya guru-guru Favorit. itulah, guru-guru favorit. Ya. Saya nggak kebayang Pak Heru, Bu Pasmiati dapat lebih dari 10 kelompok di hari itu. Iya, karena paling favorit. Kalau anak mungkin kalau yang kelas 7 itu kan belum tahu Bu, belum tahu. Cuma ini aduh gimana ya, masih ada agak pekewahnya, tapi karena ini kelompoknya jadi satu, apakah nanti yang dapat lebih dari satu guru itu tidak riweh dalam ini melayani kelompok Pak Heru. Tadi yang satu saya lupa Pak Heru, nanti sambung nanti Pak Heru. Mungkin itu dua saja itu Pak Heru. Terima kasih. Ini saya malah dapat ide baru ini dari Pak Rianto terkait dengan siswa yang datang atau penghargaan untuk siswa yang datang pertama. Ini saya malah dapat gagasan ya. Nanti kita siapkan bintang-bintang berwarna untuk anak-anak yang hadir pertama. Kita beri bintang hijau. Tolong bintang ini dijaga ya. Kemudian berapa anak selanjutnya kita beri bintang biru. Kemudian ada lagi yang bintang kuning dan sebagainya. Kemudian pada saat upacara selesai itu nanti diumumkan yang dapat bintang hijau silakan maju ke depan. Dan setelah maju ke depan kita sampaikan bahwa mereka adalah sudah hadir pertama di sekolah. Itu ide saya kayak gitu. Nanti yang dapat bintang biru silakan berbaris ke depan kayak gitu. Jadi itu salah satu bentuk penghargaannya. Lah nanti bisa bisa disesuaikan ya, kayak gitu. Kemudian mengenai tadi galeri itu saya juga kepikiran Pak. Nanti kita akan melibatkan pemanfaatan IT. Jadi di situ nanti ada barcode-nya. Di barcode itu nanti ada kuotanya, jadi hanya bisa dipindai berapa kali kan gitu, sehingga yang memindai pertama itu yang diberi akses untuk bisa wawancara. Ini sedang saya pikirkan teknisnya. Jadi nanti kan tiap kelompok itu kan memindai, kalau misalkan sudah penuh berarti ada tulisannya silakan cari alternatif yang lain nggak gitu. Mungkin itu juga salah satu bentuk pemanfaatan IT, memperkenalkan kepada siswa. Nanti siswa mesti rame-rame itu memindai yang ada di profil itu. Kemudian untuk pelibatan orang tua, Bu Ida, ini tadi saya lupa menyampaikan. Nanti sebelumnya di awal hari Sabtunya ya, sebelum MPLS tanggal berapa itu berarti 15. Itu orang tua hadir beserta anak di sekolah. Kalau siswa untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan MPLS, yang orang tua juga akan mendapatkan informasi dan penyambutan oleh wali kelas. Juga termasuk nanti membentuk paguyuban dan sebagainya. Jadi nanti anaknya itu terkait dengan teknis pelaksanaan MPLS, yang orang tua juga akan mendapatkan materi dari wali kelas.
Kemudian juga kita sampaikan nanti orang tua diminta membuat kalau anak-anak itu kan membuat sepatan Samudra Harapan ya. Ini juga saya dapatkan dari YouTube yang kemarin. Jadi nanti orang tua itu juga membuat harapan untuk anaknya ketika belajar di sekolah. Dibuat dalam bentuk surat cinta. Orang tua membuat surat cinta, kita beri tugas orang tua untuk membuat surat cinta, kemudian nanti di hari Sabtunya akan ada parenting, itu nanti suratnya dibawa untuk diserahkan kepada wali kelas. Nanti ketika minggu berikutnya, ketika kita kan ada namanya KJP ya, kegiatan Jumat pagi, itu surat-surat itu kita bagikan kepada anak-anak. Artinya kan ternyata orang tua punya harapan terhadap anaknya untuk bisa apa seperti itu. Itu mungkin salah satu alternatif. Yang jelas GSM ini luar biasa ya. Saya begitu ikut 1 YouTube, 2 YouTube sudah ribuan gagasan tuh langsung meletik-meletik. Terima kasih. Nyambung Pak Heru. Okay. Kalau tadi dengan tim itu kepikiran saya juga mengundang orang tua itu pas hari Jumat atau hari apa, tapi sudah berangkat sih di MPLS yang ketiga. Pada hari pertama atau hari kedua anak kan sudah menulis harapan mereka, sudah ditempel di tembok-tembok. Nah terus orang tua dipanggil itu juga orang tua menuliskan harapan mereka dan ditempel di sebelah harapan anaknya. Apakah Nah, kalau tadi kepikiran di kelas saya seperti itu Pak Heru, berarti anak akan membaca terus harapan orang tua di samping harapan dia. Apakah match apa enggak antara harapan orang tua dan harapan anak? Ya, itu Pak Heru. Terus tadi yang satu, saya lupa lagi Pak Heru. Untuk Bu Sri dulu. Bu Sri tadi itu untuk adik kelas 1 itu kan bermain bersama kakak. Ini semua kakak ataukah hanya kakak kelas 6 saja atau kakak kelas 5 saja? Itu kan ada kolaborasi ya Bu ya. Apakah dibentuk sama seperti punya Pak Heru yang dipilah-pilah di kelompok-kelompokkan ada berbagai tingkatan dan lain sebagainya? Ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk bermain bersama kakak ini nanti kita jadikan 2 Pak. Jadi yang kelompok kelas bawah dengan kelas bawah berarti 1, 2, 3. Yang kelas atas itu 4, 5, 6. Jadi mereka berkelompoknya dengan kelas atas dan kelas bawah seperti itu. Jadi ada 2 kelompok besar. Kemudian nanti dari 2 kelompok besar ini kita ciutkan menjadi beberapa kelompok kecil. Seperti itu Pak. Jadi biar permainan mereka antara kelas bawah dan kelas atas itu kan agak beda ya karena tingkatan usianya seperti itu. Kita sesuaikan dengan tingkatan usia. Jadi kalau kelas 1, 2, 3 kan masih tidak terlalu beda jauh ya untuk tingkatan usia dan model permainannya mungkin masih sesuai. Kalau yang kita terapkan di kelas atas kan juga kayaknya anak-anaknya nanti nggak tertarik seperti itu. Jadi untuk yang kelas atas 4, 5, 6 itu beri kita mainannya itu yang lebih menantang lagi. Tetap pada konteks permainan tradisional. Seperti itu Pak Ri, kira-kira seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih. Oh iya Pak Heru. Yang pikiran lagi. Kalau tadi orang tua dibuat untuk menuliskan harapan, setelah menuliskan harapan ditempel. Ini saatnya orang tua membuat surat cinta untuk anaknya dan anak menulis surat cinta untuk orang tuanya. Jadi di saat yang bersamaan, di sebelah kiri itu orang tua, sebelah kanan anak-anak, itu mereka saling menulis surat cinta yang akan untuk yang anak untuk orang tua dan orang tua untuk anak. Tadi sempat kepikiran seperti itu kalau di kelas saya sih Pak. Gitu Pak Heru, monggo yang lain bisa dilanjut. Pak Heru mungkin punya ide yang lain juga. Oke, ini kan untuk membungkus kegiatan ini Pak ya. Jadi
apa namanya, kegiatan MPLS yang menyenangkan ini dari masing-masing teman, dari masing-masing sekolah itu kita kumpulkan, kita dokumentasikan. Bentuk pendokumentasiannya monggo dipersilahkan masing-masing, mau berupa artikel ya monggo, mau berupa video ya monggo, mau berupa apa namanya, poster infografis ya monggo. Tapi yang jelas apa yang sudah kita rencanakan dan lakukan ini terdokumentasi dengan baik di satu lapak ya kan. Mungkin lapaknya GSM Pekalongan itu di mana, itu kita letakkan di situ sehingga nanti bisa meluas, bisa dimanfaatkan lebih luas oleh teman-teman yang lain. Dan nanti ketika tanggal 20 itu Pak Rizal dan Bu Novi ke Pekalongan, itu bisa ditunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Terus terang Pekalongan itu apa namanya, selalu all out ya, kalau melaksanakan sesuatu itu selalu all out ya kan. Kita juga seperti itu, artinya kita sudah sudah sepakat dalam komunitas ini dan kita sepakat untuk sharing, menebarkan gagasan-gagasan. Saya yakin kalau ini dikemas dalam bentuk dokumentasi ini, syukur-syukur bisa jadi buku kompilasi ya kan, sehingga dengan terdokumentasi ini kan akhirnya ide-ide ini bisa abadi ya kan, bisa dilihat orang lagi kan, kayak gitu. Mungkin usul saya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, apakah Bapak Ibu melakukan apa sekarang didokumentasikan ya Pak, mungkin dalam bentuk video dan foto-foto nanti kita kumpulkan. Mungkin dari pertama kedua diminta teman-teman yang sudah melakukan MPLS di hari pertama dan kedua, monggo dikirimkan foto dan videonya. Nanti kita pas Pak Rizal itu kan tanggal 20 berarti di hari ketiga. Kita sudah punya video kompilasi. Mungkin nanti tim yang lain bisa ini. Keren ini Pak Bisa, Rianto. iya. Bisa dari Pak Heru ya. Saya yang Ibu tadi sih yang dari SMK ya. STK sama SMK tadi sudah masuk room apa belum ya, yang rencananya mau memberikan itu berbagi. Bu Mos mungkin terkendala jaringan mungkin Bu, karena masih di luar kota. Bu Mos. Oh, nggih. Nah, ini monggo dilanjut Bapak Ibu yang lainnya, ini mumpung ada narasumber yang luar biasa nggih Pak Rianto, nggih kita saling itu. Ini ada pertanyaan di chat, Bu. Saya Kak Ibu. Ini dari Ibu Desi Arianti ya. Untuk tulisan harapan orang tua yang ditempel di kelas, apakah ditempelkan nama orang tua? Mengingat selama ini bentuk masalah niku nggih pembulian dengan menyebutkan nama orang tua. Mungkin Pak, intinya kadang anak itu kalau memang di SD itu kadang namanya orang tua itu dipanggilkan ke anaknya kayak itu nggih. Di SMP juga sama Bu. SMP. Bagaimana untuk menepis fenomena bully seperti itu agar pelan-pelan bisa hilang dan tergantikan dengan fokus presentasi dan lain-lain. Monggo Pak Heru atau Bu Sri atau Pak Rianto. Mungkin jangan ditulis nama orang tua Bu, tapi ditulis nama anaknya. Nanti kan juga ditempel. Wali ngoten nggih, wali dari anak terus siapa ngoten ya. Mungkin pakai mama siapa, ayah siapa. Iya. Mungkin dari wali muridnya, nama dari anak tersebut. Orang tua dari A apa siapa, jadi tetap nulis hanya saja karena itu harapan orang tua terhadap anaknya. Ya memang kadang tak kira malah cuma di SD aja Pak Heru yang seperti itu. Untuk menghindari manggilnya anaknya itu bapaknya. Ya saya membuka itu
lembar aduan itu banyak yang mengadu seperti itu, Pak. Nama ayah saya dibuat mainan, nama ibu saya itu banyak sekali aduan yang seperti itu. Ya. Ini luar biasa ini untuk monggo Bapak Ibu yang lainnya barangkali yang mau memberikan ya Pak masukan atau apa ya sesuatu lah yang sudah mungkin diterapkan di sekolahnya. Ini non saya loh Pak Rianto, saya itu tidak bisa melihat peserta mana yang resen ini, saya jujur aja saya itu masih bingung di Zoom. Ini sepertinya belum ada yang resen, Bu. Belum ada yang resen ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Humus mungkin sebentar lagi gabung, Pak. Oh ya. Tanpa terasa itu ternyata mungkin saking asiknya berdiskusi tidak terasa dengan waktu. Kalau tadi di akhir Pak Heru, teman-teman itu anak-anak OSIS minta ada inaugurasi. Itu ya wadah. Halo. Ya Pak Rianto. Ya. Akan ada inaugurasi, tapi tidak hanya dari ekstrakurikuler saja. Anak-anak yang ikut ekstra diberi tantangan untuk mengisi inaugurasi, menampilkan apa yang sudah mereka pelajari di ekstrakurikuler, tapi kita tantang juga di hari pertama anak-anak itu sudah kita gali bakat minatnya. Jadi yang tampil tidak hanya ekstrakurikuler, tapi anak-anak peserta juga. Jadi inaugurasi bersama dalam menggali bakat-bakat mereka. Ya, itu ide bagus Pak ya. Memang kita itu sebenarnya kalau mau membuat MPLS itu 2 minggu itu Pak. Nah ini karena memang kita mencoba yang baru, kita coba 4 hari dulu. Memang kalau misalkan 4 hari ini kok dampaknya luar biasa, nanti mungkin tahun-tahun ke depan kita bisa rancang biar lebih menarik lagi gitu Pak. Memang kalau kita hitung bisa sampai 2 minggu itu Pak, anak-anak kegiatan untuk mengenalkan sekolah dengan baik kepada anak seperti itu. Terima kasih Pak idenya Pak. Dan saya Pak Heru ini ada tambahan Pak Rianto dari Bu Penny Satyang ya. Izin bertanya Pak Heru, bagaimana penggunaan teknologi dalam tingkat jadi Pak Non saya ulangi. Izin bertanya Pak Heru, bagaimana penggunaan teknologi dapat ditingkatkan dalam MPLS untuk membuatnya lebih menarik dan interaktif bagi siswa baru. Apakah ada peluang untuk menggunakan aplikasi atau platform digital dalam kegiatan MPLS? Berarti intinya Pak ini maksudnya terkait penggunaan teknologi yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut Pak. Terima kasih Bu. Sebenarnya pemanfaatan teknologi itu kan tergantung tujuan yang hendak kita capai. Jadi kalau di MPLS tahun ini penggunaan teknologi itu kan diantaranya tadi untuk memantau kelompok, karena nanti di kelompok pun kita pantau aktivitasnya, mereka melaporkannya menggunakan Google Form. Kemudian juga tadi ide tentang memilih guru itu supaya satu guru itu tidak diwawancari oleh banyak kelompok. Jadi nanti kan kita beri kuota, jadi di gambarnya itu kita kasih barcode, kemudian barcode-nya itu kalau di scan itu hanya muat untuk berapa scanan kan gitu. Kalau scan-nya sudah lebih dari itu maka akan ada pesan silakan mencari guru yang lain untuk bisa diwawancarai kan seperti itu.
Dan itu sebenarnya banyak Bu, kita bisa melakukannya baik lewat Google Form, baik lewat apa namanya, yuk banyak sekali lah. Mungkin ini sesi ke depan ya, mungkin bisa kita buka untuk bagaimana pemanfaatan teknologi untuk menarik perhatian siswa. Mungkin seperti itu Bu, terima kasih. Nggih, Mbak, teknisnya gitu. Ya. Oh nih saya non sewu Bu Sri Mulyati, ini akhirnya saya malah kepikiran yang untuk kelas rendah tadi Bu, untuk Iya, Bu. mendokumentasikan sebagai bukti. Tadi nggih kegiatan mungkin harapan dari Pak Heru kan siap. itu nggih. Untuk yang kelas rendah itu berarti kalau secara langsung ya Bu, maksudnya intinya ditanya, enaknya gimana nggih Bu? Apa kita rekam dengan video Bu dokumentasinya terus dialihkan berupa YouTube gitu. Ya, YouTube mungkin gitu. untuk sampel ya Bu ya, untuk sampel kita Yang kelas rendah kan dari jauh tanpa sadar anaknya tanpa dilihat anaknya gitu, nanti kita video ya Bu ya untuk dokumentasi. Kelas rendah gitu ya, di SD yang kelas 1 itu kan belum bisa seperti Pak Heru tadi yang mungkin pakai barcode, pakai Google Form masih itu. Ya di video aja ya Bu, enak. Iya, siap. Ya monggo. Ya kalau memang untuk anak SD kan kita juga berusaha untuk lebih interaksi ya Bu ya, interaksi secara langsung pada kakak kelasnya maupun Bapak Ibu guru, sehingga terutama ini saya fokuskan untuk yang kelas 1 itu biar mereka benar-benar itu hangat, merasa nyaman. Karena selama di TK, PAUD itu kan mereka lebih banyak bermain meskipun belajar tapi sambil bermain, sehingga mereka itu tidak terasa sebenarnya mereka juga belajar. Nah, masa transisi inilah kan yang harus kita jaga ya, kita jaga agar mereka tidak kaget, tidak langsung lah ternyata kok seperti ini di SD, seperti itu, biar mereka nggak kaget. Pelan-pelan kita arahkan supaya yaitu tadi mereka benar-benar mentalnya siap seperti itu. Jadi kita bawa dengan yang enak-enak dulu ya, yang happy, biar mereka tidak tegang. Kalau mereka benar-benar sudah siap, ayo paling nggak kan 2 minggu ya kalau tidak salah itu di Pekalongan MPLS untuk siswa kelas 1 baru itu 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kita kemas benar-benar happy, fun, dan mereka nyaman. Setelah nyaman mereka mencintai, baik mencintai guru, teman, maupun sekolahnya. Baru kita mulai masuk ke pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Seperti itu Ibu Ngarmi. Oke, Mas, luar biasa ini. Dan saya monggo Pak Rianto, barangkali tadi kayaknya kok muncul Pak Ipin apa ya? Pak Ipin barangkali itu Pak Ipin, monggo Pak Ipin. Oke, halo, maaf baru selesai Bu Ngarmi. Padat ya jadwalnya ya. Monggo Pak Ipin Untuk barangkali terkait teknologi ya Bu ya. Nggih, tadi Pak Heru. Kalau menurut saya teknologi itu nggak bisa dipaksakan ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu dipaksakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau bisa di jenjang dasar ingin menggunakan teknologi, itu harus ada pendampingan. Jadi harus ada pendampingan, misal dari fasilnya, wali kelas, fasil, kemudian dibagikan cukup regu-regu. Jadi misal kalau misal dalam satu kelas itu ada 30, berarti mungkin ada 5 fasil yang akan mendampingi satu fasil untuk 5 anak gitu. Kemudian difasilitasi penggunaan tablet ataupun smartphone dari sekolah gitu. Tapi kalau misal nggak sesuai dengan tujuannya, nggak perlu dipaksakan, nggak masalah. Karena untuk hadirnya Meraki itu adalah digital itu sebagai jembatan saja, Bapak Ibu, ini sebagai jembatan, tidak mengurangi nanti Meraki gitu, tanpa kalau misalnya nggak sanggup nggak masalah gitu sih. Kalau dari saya, Bung Armi, terima kasih. Iya, setuju Pak Ipin. Intinya karena tidak semua fasilitas kayak non sewu yang seperti digital itu di setiap sekolah itu ada. Iya, Bung Armi, jangan lupa M yang berikutnya ya. Jadi kan kita prinsipnya itu 2M dan 3M, murah dan menyenangkan. Murah itu dalam arti bisa terjangkau dari segala kesanggupan dari kemampuan masing-masing sekolah ataupun gurunya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Pak Ipin. Monggo Pak Rianto, barangkali yang lainnya Pak Ipin.
Bapak Ibu yang lainnya monggo sambil menunggu waktu itu. Yang Bu Mus belum rawuh ya Bu Sri? Tadi udah saya hubungi Bu, katanya nggih, tapi belum masuk juga kayaknya. Ada gangguan Monggo mungkin. barangkali. Ya. Nggih, Kan ada barangkali gangguan. rekan-rekan yang lainnya ingin menambahkan atau sharing terkait MPLS, monggo. Ini Kak Ngarmi, jadi masuk sebentar. Ada beberapa contoh dari luar Pekalongan sih yang sudah saya tampung gitu. Itu Monggo, Pak. keren-keren sekali, Kak. Nah, gitu dengan bahasa yang mudah ringan, nggak kayak misal nggak dengan menggunakan kata program ataupun apa gitu. Jadi nggak kaku gitu. Jadi menggunakannya itu dengan misal hari pertama itu dengan 5 mantra bahasa gitu. Jadi mengenalkan mantra bahasa dari permisi, minta tolong, apa yang bisa saya bantu, terima kasih. Nah, jadi mengenalkan budaya-budaya yang dibangun di dalam ekosistem sekolah tersebut. Jadi juga ini sedikit anjuran ya ataupun saran ketika nanti MPLS jangan gunakan bahasa-bahasa untuk yang tidak mudah dipahami gitu. Gunakanlah bahasa sehari-hari yang mudah yang tetap berestetika seperti itu. Karena pada dasarnya masa pengenalan lingkungan sekolah itu kan kita mengenal, jadi lebih dekat, lebih hal yang baru dengan tidak menjadi pusing gitu. Misal dibuat apa pokoknya jangan jadi nggak asing, nggak pusing, nggak merepotkan keluarganya di rumah. Hati-hati ya Bapak Ibu guru, biasanya kalau MPLS yang repot itu kan orang tua maupun keluarganya. Jadi jangan sampai nanti mencari pokoknya apa nah gitu. Jadi dari pihak nanti dari pelibatan orang tua pun bukan merasa direpotkan tapi diberikan memanusiakan. Memanusiakan itu dalam arti memberikan peran sesuai dengan tantangannya. Seperti itu sih Kang Armi. Terima kasih. Nggih, Bapak Ipin, terima kasih. Kalau mendengar tadi ya ngendikane Pak Ipin tuh saya ingat yang dulu, Pak. Kalau ada seperti ini tuh ada bahasa pelonconan, Pak. Terutama yang anak-anak itu loh Pak, yang SMP, SMA itu yang sudah itu. Orang tuanya itu sampai pusing disuruh membuat apa kayak gitu Pak, yang dari apa kayak gitu sampai ikut-ikutan. Jenengan itu buat apa Bu itu Bu? Bu ada ini Mbak disuruh buat seperti ini. Itu mungkin fenomena itu kali ya Pak Ipin ya untuk menghindari hal-hal yang mungkin membuat pusing orang tua mencari bahannya atau apalah intinya. Ya terima kasih Pak Ipin. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Pak Rianto barangkali itu Pak, monggo tambahan statementnya Pak. Pak Heru mungkin ada tambahan atau dari Bu Sri? Ya, Udah. izin. Ya. Udah cukup Pak, ini ya. banyak hal-hal baru yang bisa kita perbaiki. Terima kasih. Pak Heru, ini loh, baru di Pekalongan sudah luar biasa banyak inspirasi Pak Heru. Apalagi kalau satu Indonesia bisa bergabung, punya Pak Heru dipaparkan satu Indonesia, ini akan sangat luar biasa Pak Heru. Punya Bu Sri juga biar menginspirasi teman-teman yang lain. Insya Allah nanti kita dokumentasikan segala kegiatan kita ya Pak Heru ya, supaya bisa terdokumentasikan dengan baik dan bisa dikenang sepanjang masa ya, bisa untuk mungkin refleksi kembali untuk tahun ke depan. Yang penting Bapak Ibu bahwa MPLS sesuai yang dipesankan oleh tadi Bu Novi dan tadi diperkuat oleh Pak Ipin memang betul tidak usah terlalu merepotkan dan jangan sampai membuat pusing. Yang penting anak-anak happy, bahagia, nyaman, merasa diterima dengan hangat oleh kita karena mereka adalah keluarga baru kita, adik baru kita ya, sebagai anak-anak kelas, kakak-kakak kelasnya. Dan mereka adalah anak kita, jadi benar-benar anak kita gitu loh. Meskipun dari orang tua yang beraneka macam seperti itu, dan kita juga nanti sampaikan kepada orang tua, mari kita ubah pola pikir kita sebagai orang tua dan marilah berkontribusi dalam berbagai
kebijakan maupun kegiatan di sekolah. Mungkin itu saja Pak Ari untuk terakhir. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Bu Sri. Luar Mungkin biasa. Bu Ngarmi, refleks saja dari teman-teman apa yang didapat dari ini dan apa mungkin yang didapat dari ini mungkin dari peserta 1 atau 2 Bu Ngarmi. Ini dipersilahkan aja ya Pak untuk menunjuk ya saya enggak itu. Bapak Ibu monggo dipersilahkan, mungkin barangkali yang dari pertemuan kita di siang ini kumpul lewat virtual, apa yang bisa mungkin di ATM ya bahasanya, diadopsi, dan tanggapan-tanggapan yang mungkin bisa menambah inspirasi kita. Monggo Bapak Ibu. Barangkali ada tambahan ya Pak. Ini kok kayaknya pada itu Pak. Sayanya nggak bisa melihat ini Pak. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi untuk pertemuan hari ini. Oh, Bu Siti Aisyah itu ada Bu. Bu Siti Aisyah present. Monggo Ibu, Bu Siti Aisyah. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru memberikan banyak masukan untuk hari ini. Untuk refleksi, maaf saya baru gabung jadi nggak punya gambaran refleksi banyak untuk hari ini. Cuman yang saya punya gambaran untuk MPLS nanti ketika saya pegang kelas 1 ya. Mungkin awalnya itu tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa kita membuat anak senyaman mungkin. Awal pertama saya kolaborasi dengan guru kelas karena di kelas saya kelas 1 itu rombel ya, ada 2 kelas. Jadi kita kolaborasi dan kita saling berbagi, tukar pikir, sharing bagaimana caranya agar nanti MPLS ini dan nanti otomatis kita dokumentasikan lewat video ataupun foto, nanti kita share ke grup orang tua ya. Orang tua akan merasa bangga dan senang. Dan itu nanti di salah satu hari dalam MPLS itu orang tua dilibatkan ikut kolaborasi dengan anak dan guru. Jadi orang tua merasa merasa memiliki sekolahan, juga merasa memiliki anak saya sekolah di sini, kegiatannya seperti ini, seperti itu. Nanti di situ ketika waktu tadi anak sudah daftar, kami sudah memfoto Bu. Kita sudah memfoto per anak, langsung kami print out. Setelah itu kami buat ID card dengan nama panggilannya. Jadi nanti ketika anak masuk, anak kasih permainan ataupun apa nanti ketika anak maju, lalu kita kasih kalung ID card itu. Dan nanti ketika ada permainan ataupun apa, nanti kita kasih reward dengan kita kasih bintang ataupun love ataupun apa yang buat anak itu senang. Kita tempelkan di dadanya gitu. Seperti itu. Dan kita selipi beberapa permainan juga yang anak itu menyenangkan. Ada di ruangan, juga ada di luar kayak gitu. Jadi kita selama kurang lebih 1 minggu itu kita selang-seling Bu. Ada kegiatannya kadang di dalam kelas, kadang juga kegiatannya di luar kelas kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Ini berarti hampir kayak bintang kebaikan tadi juga ya Pak Rianto ya. Cuma langsung ditempelkan ke anaknya, memberikan reward lah ke anak biar seneng. Yang lainnya gimana ini Pak? Saya tidak bisa melihat. Mungkin satu lagi Bu untuk refleksi pertemuan hari ini. Monggo Bapak Ibu sebelum ditutup nggih. Ini terus lagi. Ada saya Pak ini dari Bu Desi itu Bu Desi barangkali mau mengajukan refleksinya Bu Desi. Bu Desi monggo Bu Desi. Mana nggih kula ndak bisa melihat. Atau yang lain Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi untuk pertemuan hari ini monggo. Di chat ini Pak ada tambahan ini Pak. Monggo, Sewu dari Bu Sri Rahayu SMP Negeri 8 Pekalongan. Sangat luar biasa sekali dari Pak Heru dan Bu Sri. Kalau saya lihat materi dari beliau berdua sangat menginspirasi sekali.
Cuma kalau bisa kita tambah dengan bermain peran tentang bullying yang sekarang ini masih semarak di kalangan siswa SD. Bermain peran ini Pak menambahkan. Mau Ibu nganu nggih, maupun saya lanjutkan nggih, maupun SMP ini sangat kita prihatinkan. Yang kedua tentang zona harapan. Alhamdulillah sudah saya terapkan tahun kemarin dan kebetulan pakai nama orang tua. Tidak ada yang membuli nama orang tua. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara orang tua dan siswa. Kalau begitu Pak Heru dan Bu Sri hanya masukkan saja. Terima kasih sekali sharingnya, matur nuwun. Oh berarti ini di tempatnya Bu Sri Rahayu anu nggih sudah memakai orang tua, tapi kesepakatan dulu mungkin antar siswanya nggih ini nggih Bu Sri Mul nggih sama Pak Heru nggih. Kesepakatan biar jangan ada maksudnya saling apa ya ngejek mengejek ngaten nggih, kadang orang tua dipakai untuk itu. Nggih ini udah baik sekali sudah diterapkan tahun kemarin. Tambahan dari sinten ini dari Bu Nur Rizky ya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang berbagi rencana kegiatan MPLS, memberi gambaran jelas bagi saya. Minta izin adopsi ya. Nah, ini ternyata banyak ya Pak. Intinya beliau sangat apa ya? Sangat senang ini dengan kegiatan ini Pak. Pak Rianto ini Pak dan saya. Apa ini dibacakan semua? Enggak usah, udah. Oh, nggih Pak Ipin ini badas. Bu Sri Mul, siap Bu Yayu. Tanggapan yang sangat menyenangkan Pak dari rekan-rekan terkait kegiatan siang hari ini, sangat terkesima dengan apa yang telah intinya diberikan dari Bu Sri Mulyati dan Pak Heru. Gimana ini Pak Rianto untuk selanjutnya? Untuk rekan-rekan ternyata Pak intinya beliau itu sangat terkesan, sangat senang dengan kegiatan kita siang ini yang sangat menginspirasi dari para narasumber yang sharing di siang ini. Ya. Mungkin cukup untuk hari ini, Bu. Monggo bisa langsung ditutup mawon. Untuk non saya Bu, untuk Pak Heru dan Bu Sri ini yang meminta filenya tadi nanti ke grup aja atau gimana nggih? Sudah ada di grup, Bu. Oh, sudah ada di grup ya? Oh, ya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, bincang santai kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih kepada para narasumber dan para rekan-rekan yang lainnya. Kita tutup aja ya Pak dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tanggal 20 Bapak Ibu yang belum daftar untuk ketemu Pak Rizal Bu, diingatkan lagi Bu Maruni. Nggih, monggo Bapak Ibu nanti ini kita punya gawe nggih untuk Pekalongan Raya nggih Pak GSM Pekalongan Raya, berarti itu nanti tanggal 20 sudah di grup sudah di-share nggih Pak. Trianto nggih. Nggih. Ampun, jangan lupa ya Bapak Ibu nanti ada gawe itu yang tanggal 20 dengan Pak Rizal, tapi di grup sudah di niku kok nggih sudah di-share, nanti bisa lihat secara langsung di sana Pak nggih untuk ngisi linknya. Ya, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar saja